Balik lagi di Botilda edisi ke-7. Kali ini bareng gua dan tentunya sobat kental gue, partner yang minggu lalu udah nemenin bercerita soal LDR, lo doi renggang. Sekarang malam ini, ya kalau lo orang dengerin siang pagi ya monggo lah ya. Tapi kita kalau tag rekaman pasti malam. Di seberang sana ada sobat kental gue. Halo Mas Andu, gimana kabar? Sehat ya? Sehat bos. Gimana Yoi. kabar? Sehat juga dong, alhamdulillah. Kerjaan gimana nih kerjaan nih? Pusing nggak? Kerjaan selalu ada bos. Harus selalu aktif. Benar, apapun yang kita kerjakan mesti disyukuri ya bos. Betul. Tapi yang penting jaga jarak. Jaga sama jarak. jaga protokol kesehatan. Siap. Kali ini kita mau ngomongin apa nih? Kita ngomongin yang soal cinta lagi kayaknya seru ya, bos ya? Waduh, kita kayaknya spesialis cinta nih. Yoi. Bos. Namanya cinta tuh kalau lu dengerin edisi kedua atau ketiga ya, kita tuh pernah ngomong cinta tuh nggak pernah salah. Dan nggak bakalan pernah ada habisnya untuk diomongin, gitu loh. Kali ini kita mau ngomongin soal ini aja ya. Pernah nggak ya kita pacaran, tapi berpisahnya baik-baik? Biasanya nih, kalau namanya pacaran, awalnya baik nih, ya kan? Kenalan, PDKT. Tapi begitu ribut, mau putus, yang tadinya jadi sahabat, sekarang jadi lawan. Quote-quote ya. Lo ada ini nggak? Betul. Ada ini nggak bro? Ada cerita-cerita lucu nggak sepanjang zaman lu pacaran? Waduh, cerita lucu sih banyak bos. Tapi cerita yang menarik juga banyak. Tergantung dari sisi mana mau lihat ini. Mau lihat dari sisi pengalaman yang lucu dulu atau yang menarik dulu nih? Yang lucu dulu aja nih, misalnya awalnya ketemu di mana, nih mantan lah ya harusnya ya udah ya. Udah mantan. Semua mantan saya tunggu ya, saya tunggu ya pakai Iya, jari saya. iya. Jari tangan sama jari kaki ya. Sekarang cukup jari tangan sama jari kaki. Jari orang boleh. Udah berapa pak? Duh, sedikit sih saya. Ya Saya paling sih 4 lah ya. Sepanjang gua tahu sih paling banyak 6 ya. yang resmi atau nggak resmi nih? Yang resmi aja dong, yang resmi. Kalau nggak resmi mah itu kan countless ya, countless. Kalau yang resmi mungkin boleh dibilang ada 4 yang saya anggap serius lah ya. 4 ya, yang serius ya. Iya. Ya, betul. Yoi, para suka-suka Potel ini perlu tahu ya, Bos Andu ini sangat-sangat tipe-tipe orang setia ya. Di setiap tikungan selalu ada gebetan. Bukan begitu, Mas Bro. Saya cuma satu. Cuma satu ya, kita tuh Pilihan satu, cuma satu, selalu satu. Kalau selalu udah satu. jalan sama satu, selalu sama satu. Tidak Iya. pernah yang kiri yang kanan. Bener. Karena satu aja kita buat jagain susah ya, bro ya. Artinya sangat-sangat butuh effort khusus ya. Apalagi kalau banyak ya. Fokus satu aja susah, apalagi fokus dua. Aduh, tidak kuat saya. Bener, setuju sih. Kita tuh waktu itu gue kenal Andu tuh udah lama banget. Tapi ada satu cerita lucu sih dari Pak Andu ini dulu pernah deket sama satu cewek, entah kenal di mana. Karena Pak Andu ini banyak penggemarnya, tapi pencintanya sedikit. Bener ya Pak Andu ya? Lu tuh itu ya? Ibarat kata penyanyi banyak yang suka lagunya tapi kagak ada yang fans, Pak. Bener. Bapak Adu itu kalau bisa dilihat ya, dia tipe-tipe wahya ya. Dari deket, dari jauh, wah. Dari deket, iya. Ini kayaknya buat ngeledekin saya aja nih, Mas Bro. Iya, salah ya. Gak cinta nih. Iya, nggak cinta, bener. Coba pernah ini nggak sih, Mas Bro Andu, sebenarnya dulu kenalan tuh baik-baik. Misalnya kenal di gereja, ataupun kenal di via chat aplikasi, terus tiba-tiba deket jalan ternyata cocok. Itu gimana Pak Mas Bro Andu? Ada yang begitu nggak kira-kira? Kebanyakan sih mulai dari chatting ya, mulai dari ngobrol. Saya kan pembawaannya kan memang suka ngobrol ya. Mudah pergi ya? Boleh dibilang mudah pergi, bukan mudah pergi, talkative. Talkative. Ya, kalau mudah pergi, easy going bro, easy going. Easy going. Nah itu saya sangat mudah untuk bicara. Saya suka banyak ngobrol. Diskusinya ngalir seperti mata air pegunungan gitu loh. Wah, kayak aku ya tadi ya. Dari air pegunungan yang paling alam. Oh iya, nggak boleh. Air mineral. Soalnya kita nggak di endorse dong. Ngapain kita ngikutin brand ya? Betul.
Aqua kalau mau endorse boleh. Boleh, monggo masuk. Terus dari Ya, chatting tapi dikenalin awal sama orang kali ya? kebanyakan memang saya dikenalkan sama orang, teman-teman yang saya kenal, lalu saya ngobrol, nyambung, dan dimulai dari situlah, mulai dari bersahabat, dimulai dari ngobrol-ngobrol. Kalau connect, biasanya saya pasti lanjut ke tahap berikutnya, ajak keluar untuk ngopi, lebih mengenal satu sama lain. Nah, itu biasanya step-stepnya untuk PDKT, saya ajak pergi makan, pergi aktivitas. Nah, itu yang biasanya saya lakukan supaya saya tahu persis nih kira-kira orangnya fun nggak, asik nggak, dan apakah nyambung nggak pembicaraannya ke depannya gitu. Berarti ilmunya Pak Mas Bro Andu ini cocokmologi ya? Maksudnya diajak nonton, ngopi. Dulu bisa nonton kan sebelum pandemi ya? Nonton, ngopi Betul, ke sungai ya, supaya bisa lebih segar ya. betul. Itu biasa saya lakukan supaya tahu nih enak nggak, ngeklop nggak, ngekliknya nih pembicaraannya. Nah, itu biasa saya lakukan untuk PDKT awal. Awal-awal PDKT ya. Betul. Kemudian kalau 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 sekarang kalau gue boleh tanya kita tuh kalau kalau gue sendiri pribadi sebenarnya kalau pacaran dulu sebelum married sama yang terakhir sebenarnya pacaran gue lebih relatif lebih cepet sih, misalnya 3 bulan terus putus sebulan terus ke PDKT terus jadian lagi 3 bulan putus lagi. Kalau Pak Andu ini sebenarnya kalau gue lihat-lihat ya selama berteman kayaknya agak lama-lama ya Pak Andu ya, tipe-tipe orang yang benar-benar fokus ke satu orang yang tadi kayak lo bilang ya. Ya, lumayan fokus ke satu orang sih. Saya biasanya nggak pernah langsung kayak jalan 3, jalan 4 supaya lihat ada Wah, apa buaya pembanding. darat Karena ya. buat saya bukan bukan buaya darat saya. Saya Oh ya, males Pak, males karena ya. lebih lebih mengenal seseorang lebih fokus itu lebih bagus dibandingin nggak terlalu fokus. Tapi ada negatifnya juga. Jadinya dipikir kayak nafsu banget gitu. Padahal memang kita fokusnya di cuma satu satu cewek aja gitu. Iya, tipe-tipe setia lah ya kalau udah satu sama satu cewek, ini dulu yang difokusin ya, yang dipelajari, yang di lebih cari tahu secara mendalam kira-kira tuh doi itu seperti apa, cocok kan ya buat kedepannya. Namanya pacaran pasti kan mau serius ya, Mas Bro Andu ya. Betul, betul Mas Bro. Tapi biasanya kalau kalau kan lama-lama ya, biasanya tuh kalau tiba-tiba harus terhenti di tengah jalan itu biasa gara-gara apa sih? Apakah gara-gara ada hobi yang nggak cocok, prinsip hidup nggak cocok, atau ada hal-hal lain, Mas Du? Kebanyakan saya ini pejuang cinta yang all out ya kalau boleh dibilang ya. Jadi Wow. saya tuh saya tuh tipenya yang apa kalau orang bahasa Jawa ngomong itu go big atau go home. Oh iya iya iya. Jadi Oke. saya tuh saya Peribahasanya memang agak gak nyambung ya. Gomik atau gomi itu oh opo opo. Aku nggak ngerti Ki. Aku nggak ngerti. iki orang Jawa kalau ngomong bahasa bahasa Inggris mas. Oh, tapi itu maksudnya bahasa Jawa tapi dalam bahasa Inggris tapi mau logatnya logat Jawa gitu ya. Sampean benar. Oh iya, alhamdulillah. Oh, berarti Saya memang Go Big tipenya Go Home itu apa tuh, Pak? Boleh di-sharingin nggak? Biar siapa tahu sobat-sobat kita ini bisa nerapin ilmu yang mungkin nggak bener juga, tapi mungkin nggak salah juga gitu loh. kalau go big atau go home itu prinsipnya adalah yang saya suka, yang saya benar-benar tertarik itu saya lakukan. Seperti contoh, saya suka aktivitas misalkan satu boleh disebutlah misalkan panahan gitu ya. Panahan. Saya Ya, pengen coba panahan. Saya akan coba langsung, oke, kita pergi panahan, kita coba, kita all the way kita jalan ke sini. Lalu pergi ke sana, naik sepeda, all the way pergi ke kanan dan kiri. Jadi saya benar-benar fokus untuk mengerjakan sesuatu yang kedepannya ini bisa dilakukan berulang-ulang, bisa bisa senang. Dan saya tipenya kalau misalkan suka sama orang itu, saya suka memberikan perhatian kecil seperti membelikan kue, memberikan makanan, mengirim-ngirim kopi dan sebagainya itu supaya kita ada interaction, ada bonding. Nah itu yang saya dari awal sudah lakukan terapkan supaya saya memang seperti itu orangnya memang seperti gobiknya itu seperti memang pekerjaannya bukan pekerjaan sorry lebih kayak aktivitasnya seperti itu jadi
membuat hidup tuh lebih hidup Ya, kalau orang bilang. Itu slogannya buat saya. iya, iya. Tapi kalau go home-nya itu opo, Pak? Maksud go big terus go home itu abis makan sesuatu terus lu bawa dia pulang dibungkus atau gimana tuh, Pak? Tolong Bukan. tolong dijelasin dong. Supaya di sobat-sobat kita Artinya, nggak salah paham nih, ya kan? jadi gini, artinya ada dua tipe orang. Satu yang all out, yang dia akan memberikan yang terbaik untuk memberikan kepada pasangannya. Dan satu lagi yang santai aja, nanti juga ke depannya bisa. Ya udah, jadi tidak memberikan 100%, lebih terkesan cuek, lebih terkesan misterius. Buat saya bukan tipe yang seperti itu. Saya bukan tipe yang misterius dan sebagainya. Jadi buat saya mendingan saya go big, mendingan saya 100% committed, 100% saya memberikan yang terbaik. Ya inilah adanya saya, ya itulah saya gitu. Benar, benar, benar. Jadi memang kalau go big itu kalau kita udah berani ngungkapin cinta ke ke seorang cewek, berarti kita udah harus bisa think and go big ya. Kita harus bisa lebih berani kan, lebih lebih besar dalam hal pemikirannya, jangan cuma secuplik doang gitu kan ya, Mas Bro Andu ya. Betul Mas Bro, betul Mas Bro. Ketika udah serius, ketika udah go big, nah jangan lupa kalau itu kan harus go home. Go home itu mungkin artinya kalau memang udah serius, coba bawa pulang ke rumah, tapi untuk dikenalkan ke orang tua baik dari kita mau pasangan kita, gitu kan ya Mas Bro Andu ya. Betul Mas Bro, karena yang seperti minggu lalu kan kita sudah discuss ya, memang approval orang tua itu sangat penting. Kalau orang tua sudah setuju, sudah cocok, itu lebih enak Iya lagi. yeah, benar. Karena sebenarnya Walaupun pangkal. misalkan ada, Kenapa Mbak? enggak, karena walaupun ada ketidakcocokan atau misalkan orang tua tidak suka, itu mungkin pelan-pelan bisa diperbaiki dengan hubungan yang makin sering ketemu, makin melihat secara dalamnya benar-benar apakah orang ini baik atau tidak gitu. Ya ini dalamnya apa dalemannya Pak? Diperjelas Pak. Bapak jangan jorok nih ya. Dalamnya Pak. Oh dalamnya, jangan dalemannya ya. Itu bahaya itu. Iya, bahaya. Mendingan dalamnya Pak. Dalamnya Hatinya, aja, Pak, yang benar-benar. penting. Berarti kalau misalnya orang tuanya dari first impressionnya udah nggak setuju, kita bisa think big tadi. Kita kira-kira nih supaya orang tua kamu setuju, kira-kira kita mesti ngapain gitu ya, Mas Bro Andu ya. Betul Mas Bro, karena kan di mana-mana semua orang pasti tidak mengenal satu sama lain ya. Waktu awalnya pasti, tapi butuh waktu pengenalan, butuh waktu untuk mengerti ini orang background seperti apa. Jadi itu hal penting ya kalau boleh dibilang. Benar-benar. Memang itu jadi suatu PR tersendiri ya. Bagaimana kita mau ngenalin ke orang tua ya. Bagaimana kita bisa buat mengerti orang tua bahwa ini mungkin pasangan yang bukan terbaik lah, tapi yang mungkin cocok buat kita saat ini ya. Tapi kita nggak tahu ke depannya mau gimana kan. Betul. Betul, Mas Bro. Benar. Nah, tapi kadang-kadang kenapa ya pada saat udah kenal ke orang tua, yang tadi inti kita tuh udah dikenal ke orang tua, terus udah jalan maybe a few months, a few years, and then actually kita go west banget tuh. Kita jadi nggak tahu arahnya mau kemana, kesasar, dan akhirnya harus berpisah. Nah itu mungkin gara-gara mungkin ada suatu prinsip kebanyakan ya, mungkin kalau gua analisa mungkin dari para sokap-sokap gue juga setuju bahwa mungkin dari gara-gara prinsip ya, lebih ke prinsip dalam menjalani hubungan dan kedepannya mau gimana, bener nggak sih Mas Bro Andu? Betul. Jadi memang dari sisi arah ya kita kan mencoba menjalankan sama-sama dua individu mau cari tahu nih cocok nggak ya ke depan nih jadi pasangan hidup gue seumur hidup nih gitu. Itu kan sesuatu yang tidak mudah, itu harus dijalanin dan itu harus banyak kompromi ya. Kalau orang-orang sering dengar tuh kata-kata kompromi itu kayak kata-kata magic word gitu ya. Iya. Karena memang nggak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan kalau tidak ada kompromi. Jadi kalau kompromi ada bisa dilakukan, bisa komunikasi bisa dilakukan, itu mungkin sesuatu yang bisa diselesaikan lah. Kalau saya bilang memang nggak gampang, tapi semua akar permasalahan dari kompromi dan bisa mengerti apakah ini yang terbaik untuk saat ini. Iya, setuju sih Mas Bro Andu. Memang kalau kita nggak mau berkompromi, tentunya kalau itu pasti akan menang sendiri ya. Kalau menang sendiri akhirnya kan nggak baik dan harus berpisah ya. Nah kalau gue pelajarin Mas Bro Andu, gue mesti belajar banyak. Kenapa? Dulu kalau lu lihat mantan-mantan gue itu kebanyakan malah kita berakhirnya malah nggak baik ya. Jadi berpisahnya tuh nggak baik-baik. Ya entah karena guanya nggak mau diputusin, entahnya
gue ke gap bersama cewek lain atau sama yang mantan gue. Perempuan lain ya, Kenapa? sama perempuan lain ya biasanya ya, Iya, atau tapi bukan sama cowok lain kan ya. Kalau cowok lain Anda mesti khawatir, bro. saya khawatir, saya pernah menjadi seutapan Anda. Nah, itu kan biasanya kan nggak baik-baik. Tapi apa yang bisa kita petik pelajaran bahwa oh berpisah itu sebenarnya nggak perlu berantem. Kenapa pada awalnya tadi kita udah ngobrol di awal, sebenarnya kita ketemu itu dengan keadaan yang baik-baik ya. Maksudnya PDKT dengan baik, waktu zaman pacaran dengan baik. Tapi kenapa kita harus berpisah juga dengan tidak baik-baik? Padahal semuanya kan berawal dengan baik gitu loh. Itu ada masukan nggak sih, Mas Burado, atau bisa di-sharingkan dari zaman pacaran gitu? Sharing ya, mungkin ada beberapa mantan PDKT saya ya, boleh dibilangnya. Ya, Memang kita sampai sekarang nih masih ada yang dulunya baik-baik, tiba-tiba putus, selesai, itu agak menjauh. Ada ya, tiba-tiba ada juga yang dari PDKT putus, ternyata nggak berapa lama kita berteman kembali, malah jadi teman baik, malah ngobrol terus sampai sekarang, sampai detik ini saya juga masih ada beberapa mantan PDKT saya yang saya setidaknya komunikasi secara rutin ada juga, tapi udah sebatas teman sama teman. Nah, untuk beberapa orang yang kelihatannya tidak bisa menjadi teman lagi atau menjauh atau tidak baik-baik, itu kemungkinan besar karena sudah ada hal yang menyakiti perasaan di dalam hatinya masing-masing. Jadi mungkin kalau boleh dibilang dari kedewasaannya juga belum belum mature, dari kebiasaannya untuk dengan pacar-pacar sebelumnya juga mungkin belum belum seperti seperti yang orang dewasa lakukan. Nah itu juga beberapa faktor yang mempengaruhi juga karena ini dua belah pihak harus setuju dengan oke, kita berpisah, mungkin di kemudian hari kita bisa ngobrol lagi, di kemudian hari kita bisa siapa tahu menjadi jodoh lagi. Itu semua belum tahu, yang bisa memberikan jawabannya cuma dua individu tersebut gitu. bener sih Mas Bro, setuju sih. Memang kalau gue bilang, memang kalau kalau masalah yang nggak bisa dihadapi itu, misalnya dalam masalah pacaran nih, tiba-tiba harus broke up, harus putus, itu memang kalau dia memang bisa dikompromikan, bisa diomongin baik-baik, memang hasilnya akan baik. Tetapi beda hal ketika putus itu ketika ada satu ganjalan, misal tadi ke gap sama cewek atau cowok lain, kemudian itu quote-quote adalah selingkuh, atau ada juga yang suka ngebohongin orang gitu, ngebohongin pasangannya, sehingga orang pasangannya itu nggak bisa nerimo kan, bener nggak Mas Orlando? Jadi tergantung Betul, daripada itunya sih, apa kendala-kendala atau masalah yang dihadapi pada saat pacaran ya. betul. Dan seperti beberapa case yang seperti yang ketahuan pacaran sama orang lain, tegap sama selingkuhan, itu mungkin hal-hal yang tidak bisa ditolerir. Mungkin itu akan membuat jadi putusnya tidak baik-baik. Uh, ada juga tidak ada closure atau misalkan alasan diputusinnya mungkin kurang jelas, juga menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi apa ya, sakit hati buat orang yang diputusin. Jadi itu juga bisa menjadi seperti dendam, seperti marah, itu jadi kedepannya tidak baik. Nah, balik lagi yang diperlukan di saat tidak bisa dijalankan harusnya lebih ke kedewasaan dari masing-masing pribadi. Bisa aja kadang-kadang dari yang diputusin malah dia yang bisa bisa menerima, bisa legowo, bisa bahkan bisa memaafkan orang yang memutusi. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, itu saya juga pernah ngalamin. Wah, apa Saya tuh? juga pernah Ceritanya hadapi. seru nih kayaknya. Memutus itu apa tuh? Maksudnya lu yang diputusin apa? Cewek lu yang diputusin apa lu yang mutus, apa lu atau lu yang cut the chain gitu atau cut the relationship? Atau itu gimana tuh? Saya pernah di dua belah pihak, pernah Di di dua sisi itu ya. memutuskan, pernah pernah dua sisi tersebut, pernah di memutuskan orang dan Nah, pernah diputusin orang. kalau Jadi Anda yang mutusin, dua posisi yang ah, berbeda. oh oke oke. Tapi kalau waktu lu yang mutusin nih ya, which is rare banget terjadi ya. tapi tapi Ada. ada iya ada, makanya gue bilang ada tapi jarang gitu loh bos. Nah tapi lu akhirnya yang deketin lagi untuk open communication atau malah doi yang lebih legowo untuk menerima apa yang udah lu putusin gitu loh bro? Dari yang putusin biasanya yang lebih legowo untuk Iya. mendekat, seperti hey apa kabar, semoga baik-baik saja, cuma make sure apa baik-baik aja. Tapi
memang belum tentu itu akan menjadi sesuatu yang untuk memulai relationship-nya lagi ya. Karena balik lagi semua tergantung dari individu-individu tersebut apakah sudah menutup pintunya atau masih membuka pintunya pada waktu bertemu di kemudian harinya. Benar, jadi memang sikap tadi selain kompromi waktu menjalani hubungan, tapi sikap legowo tadi ya mau menerima dengan lapang dada apa aja yang harus diperbaiki, ya semacam introspeksi diri lah ya, Mas Bro ya. Betul, betul. Biasanya yang diputusin itu mereka akan berpikir kenapa sih, apa sih yang salah. Tapi yang memutusi itu kadang-kadang juga berpikir sebenarnya orang ini cocok nggak sih sebenarnya apakah saya salah melakukan pilihan ini nggak sih. Nah itu sebenarnya waktu berpisah itu memberikan kita kesempatan untuk berpikir secara jernih tanpa ada gangguan dari individu yang satunya. Nah itu juga menjadi kunci sukses sih kalau boleh dibilang kalau untuk kedepannya melihat bahwa oh iya memang dia yang terbaik nih, cuman mungkin kemarin belum siap waktunya. Nah itu bisa lagi terjalin komunikasi, bisa lagi balik menjadi hubungan, tapi itu Hmm. akan dilakukan secara perlahan. Iya, Tapi iya, bisa juga yang ternyata setelah menjauh, iya ya saya ternyata nggak cocok nih. nggak cocok ya. Ternyata dia nih keras banget nih. Nah itu ternyata bisa lebih ngerti akhirnya memang harus legowo oh iya memang tidak bisa. Akhirnya ya udah kedepannya tidak berusaha untuk mengkomunikasi ya anggapannya selesai gitu. Ya, Tapi ya, baik-baik aja sih. baik-baik aja. Maksudnya realize lah ya, orang itu realize, apa pasangan kita realize bahwa memang udah nggak cocok nih ya, mau ngapain lagi lu perjuangin ya. Wah ini kemana nih Mas Bro Ando nih? Kayaknya lagi kentang dia. Yes, Mas Bro. Gila, gue ngomong sendiri nih, Bro. Suaranya kedengeran, cuy. Yo, lanjut lanjut. Lagi ditelepon mantannya, Bos. Sabar ya, sobat-sobat ya. Mas Bro Ando ini Ada diketahui. mantannya mantannya lagi tidak tahu di mana. Enggak, Mas Bro Ando ini meskipun mantannya tadi yang dihitung cuma 4 yang resminya, tapi penggemarnya cukup banyak ya. Enggak lah. You Kalau must be ada proud of it loh, Mas penggemar-penggemar Bro. lagi yang ada penggemar baru boleh daftar Boleh supaya daftar bisa ya, supaya kita siapa tahu langsung ngobrol-ngobrol. dapat jodoh. Amin, amin, ya kan? Amin. Ya memang kalau gue bilang memang agak susah ya kayak kayak gue gini waktu itu kalau lu juga tahu lah ya pasti putusnya tuh nggak baik-baik entah yang gue nggak mau terima sih lebih-lebih ke situ mungkin ada juga yang gue dianggap posesif bro lu ingat banget dulu waktu zaman kuliah ya zaman 2004 atau 2005 udah maybe 15 years ago kita diputusin gue gara-gara posesif katanya bos jadi pulang kuliah gue jemput terus kalau dia lagi break, gue lagi juga nggak ada mata kuliah pelajaran, matkul, gue nyamperin ke kampusnya, katanya gitu. Jadi dia tuh nggak punya kebebasan, mas bro. Sedih juga sih ya, tapi ya gimana ya? Oh, sama Mas Bro. I think semua pernah punya pengalaman itu ya. Semua manusia pasti ada sifat posesifnya ya. Tapi mungkin dari kadarnya aja sih, cocok nggak cocoknya. Tapi secara natural kan ingin memilikinya kan ada ya, saya rasa. Benar, benar, benar. Eh, sedihnya adalah sebenarnya bukannya posesif sih bro. Artinya kan mungkin pada saat itu pada umur yang muda itu kan sebenarnya masih kangen gitu ya. Meskipun tiap hari maybe almost every day we meet ya. Tapi kan mungkin ada rasa kangen. Cuman nggak di apa ya? Nggak direspon dengan sama dengan mantan atau pasangan kita gitu loh. Ya itu aja sih sedihnya ya. Betul, itu yang sedihnya. Jadi memang balik lagi ya, Tuhan bekerjanya di saat yang tidak tentu dan itu semua terjadi karena satu hal dan yang lainnya. Tapi Mas Bro Ando pernah nggak punya apa ya punya cerita kalau sekarang kebalik nih. Kalau tadi kan gue yang disangkanya posesif. Nah, tapi sekarang pasangan kita nih yang menganggap yang posesif sama kita. Lu pernah ada kejadian begitu nggak, Mas Bro? Artinya mantan cewek lu nih yang posesif nih. Lu mau boker mesti laporan, lu mau pipis mesti laporan, ya kan? Lu mau pergi nongki bareng gua dan friend masih laporan itu ada nggak sih, Mas Bro?
ada dong. Kalau nggak ada kurang nikmat rasanya hidup ini. Iya benar. Ceritain dikit dong Mas Bro sebelum kita ending kita punya edisi kali ini, tapi boleh cerita dong. Bentuk-bentuk posesifnya tuh Jadi gimana ya? yang lucu nih, pernah saya mau pergi sama teman saya, cowok kebetulan ya. Kebetulan Kencengkan dikit Mas Bro, nggak kedengeran gua. Mas Bro bisa dengar? Dengar dong. Anda ini lagi di mana sih? Di sumur apa? Di sumur apa di mana sih? Di angkot Mas Bro, lagi mau pulang. Oh pantes. Pulang, ayo Pak pulang. Loh, itu Bapak mobil barunya kemana Pak? Lagi mau dijual Pak. Aduh, mau ganti yang lebih wah ya Pak ya? Iya dong. Ya Alhamdulillah di masa pandemi tetap banyak rezeki ya Bos. Amin ya Tuhan, amin. Jadi waktu itu ceweknya itu suka jealous dan insecure dan juga posesif. Jadi pada waktu ketika saya sama teman-teman cowok-cowok saya nih pada mau pergi keluar untuk ya tahu sendirilah minum bir 1-2 botol yang santai-santai gitu aja, cuman buat ngobrol-ngobrol, tidak ada maksud apa dan yang lain-lainnya. Tapi ternyata sangat posesif sampai dibilang jangan pergi lagi sama itu cowok. Sedangkan saya kan masih suka cewek ya. Iya. Saya masih Iya benar. aman-aman aja. Tapi itu cowok secara spesifiknya satu orang cowok atau rame-ramenya nih Bos? Lu harus clearance dong. Kebetulan satu spesifik cowok lagi. Dan kebetulan ini teman kita yang Mas Epin yang belum pernah datang. Ya jadi sokap Padilnya, sobat Polida ini sebenarnya sokap ini sebenarnya kita satu orang lagi yang mau kita undang, tapi Mang Empin, tapi nggak pernah hadir ya, emang brengkes ya itu orang ya. Iya, terlalu sibuk Mas Empin ini. Iya, Mas Empin ini kebanyakan orang kaya aja, orang kaya yang jauh di luar sana ya. Jauh. Ya, terus kenapa tuh sama si Bang Pin suka minum, terus akhirnya nggak setuju ataupun insecure cuma gara-gara satu cowok ini doang ya? Betul, karena mungkin spend waktu lebih banyak dengan dia pada waktu malam, pulang kantor, sedangkan paling seminggu juga sekali. Jadi mungkin lebih ke insecurity-nya dan lebih posesifnya itu yang lebih berlebihan lah kalau buat saya. Berlebihan dan unreasonable lah itu ya. Betul. Ya memang ya kayak begitu emang susah ya. Padahal kita pergi sama cowok ya, bukan sama cewek. Apalagi kalau kita pergi dengan gerombolan cowok plus ada ceweknya, wah itu bisa tambah runyam ya Mas Bro ya. Bisa runyam Mas Bro. Nah makanya kalau boleh dibilang harus di let go seperti tapi komunikasi, kompromi, dan ketiga itu juga yang penting adalah trust, kepercayaan. Percayalah kalau tidak akan ada terjadi apa-apa. Kalau memang disayang pasti disayang gitu. Benar. Tapi gue boleh tebak nih ya Bro. Sebenarnya nih kalau gue tebak ya, yang lu ceritain tadi itu pasti mantan lu itu berpisahnya adalah tidak baik-baik. Bener nggak? Gitu tebakan gue. Boleh dibilang seperti itu, bisa boleh dibilang tidak seperti itu. Karena setelah gimana? Jelasin. Setelah 2-3 bulan, seingat saya dia kirim email kebetulan. Emailnya panjang. Oh panjang ya? Waktu itu saya ingat kayaknya Bapak nggak lagi di Indo ya. Kayaknya Bapak lagi bertugas di luar sana ya. Betul. Jadi memang dia kirim email, tapi saya sangat appreciate dengan dia punya gesture. Akhirnya dia benar-benar mencurahkan perasaan dia memberikan yang terbaik. Lalu saya juga saya masih membalas dengan titik. Yang lebih baik dan sebagainya. Gue kira sampai terakhir pun juga saya masih membalas email dia. Jadi saya masih appreciate lah. Tapi memang kita belum pernah bertemu lagi sampai sekarang dan tidak menjalin komunikasi karena memang ada 1-2 hal yang tidak memungkinkan. Benar, dan dulu lu waktu itu juga masih di US kan, jadi memang pasti kepotong jarak dan waktu, otomatis nggak bisa komunikasi agak terhambat ya untuk pulih seperti sedia kala kan ya. Betul. Terus kemudian juga ini Mas Bro, memang agak sulit juga ketika orang atau pasangan kita nggak mau mengerti keadaannya, jadi menganggap bahwa dirinya tuh insecure terus ya, padahal sebenarnya kan ini juga hangout dengan teman-teman kita sendiri ya, teman segeng kita lah dianggap ya Mas Bro ya, dan Doi pun pernah ketemu ya. Betul, pernah bukan ketemu lagi, sering ketemu.
Benar-benar. Kita sering dulu triple date ya, triple date. Betul. Iya. Memang kalau namanya insecure seorang wanita tuh memang kita nggak bisa predict dan kita nggak bisa prevent. Jadi memang agak susah juga ya. Butuh pengertian dari pasangan kita juga ya. Sangat diperlukan untuk pengertian, kompromi, komunikasi, dan banyaklah halnya, tidak cuma 1, 2, 3 yang saya sebutkan, tapi banyak faktor-faktor pendukung lainnya. Yoi. Pak Andu ini sebenarnya Mas Bro ini Andu benar-benar wise banget. Jadi kalau gua dibalesin email, dikirimin email gitu, jawabannya cuma gini doang. Dear sayang, koma, oke, titik, thank you, regards. Ini gitu doang. Kalau Brengkes kalau banget saya itu ya. memang iya, kalau saya orangnya open ya, sangat cinta damai. Cinta damai. Peace saya, peace. Open ini terbuka nih dalam arti Iya. apa nih? Open minded apa open your heart, open your clothes, open your pants atau apa nih sih? Bapak jangan jorok nih. Saya lebih open minded. Oh iya, open minded ya. Suka jorok ya, soalnya open minded. Karena kita tidak pernah tahu sebenarnya siapa yang terbaik buat kita. Tapi kalau orang bilang jangan burn the bridges lah, jangan dibakar itu jembatan. Bener. Kalau jembatan dibakar, suatu saat kamu perlu, kamu udah tidak punya jembatan itu lagi. Jadi artinya buat apa kita membuat musuh? Hidup ini juga begitu baik, kenapa mulai kenal baik-baik, kenapa mesti berpisah juga nggak baik-baik, itu menjadi benar. Ini Mas Bro Andu kayak pepatah Yunani kuno dulu ya. Apa tuh? Mencari satu teman tuh lebih sulit dibanding mencari 1000 lawan, bener nggak? Betul. Saya setuju itu. Keren ya. Kadang-kadang makanya saya kadang-kadang masih berpikir mantan saya yang dulunya begitu baik ke saya, begitu putus kok jadi jahat. Saya sedih gitu kan. Maksudnya saya mengerti, Pak. Saya lebih baik ya kita baik-baik, kita juga memang kalau ada masalah ya diselesaikan, kecuali saya melakukan hal-hal yang tidak benar. Atau salah ya tadi ya, kayak selingkuh ya kan? Suka nyuri duit orang tuanya ya kan ya? Betul. Obat atau itu tidak baik. Emang anjay. Tapi memang ini adalah pembelajaran buat kita semua supaya kita menemukan yang lebih baik, yang menemukan kita siapa yang bisa terbaik buat kita. Yoi, bener banget Pak Andu. Intinya sebenarnya dari podcast kita kali ini sebenarnya kalau kita mau berpisah baik-baik itu dengan mantan sebenarnya itu very possible ya. Tergantung dari kita bagaimana kita atau pasangan kita menyikapinya. Kalau memang benar-benar kita atau pasangan kita yang salah ya itu memang ya itu wajar kita nggak baik-baik setelah pisah. Tetapi kalau memang sudah bisa pada awalnya memang udah nggak bagus komunikasinya, memang udah nggak bisa diapa-apain, ya kita harapkan bisa putuskan baik-baik ya Mas Bro ya. Betul. Ya mudah-mudahan ke depan nih bagi para sokap-sokap Potildai bisa dapat inspirasi soal kalau misalnya nih ya amit-amit sih kalau misalnya pada saat suatu kita pindah hubungan tiba-tiba harus diputuskan oleh beberapa hal yang mungkin nggak sinkron dalam hubungan itu ya kita kalau sebisa mungkin putus baik-baik ya berpisah baik-baik, nggak perlu berantem satu sama lain ya nggak. Kira-kira itu sih Mas Bro dan suka-suka Potildai yang ada di sana. Kira-kira dari Mas Andu ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup podcast edisi kali ini? Nggak ada, yang penting untuk mantan-mantan saya di sana, tolonglah berbaiklah hati kepada saya. Bapak ini curcol atau gimana sih, Pak? Enggak. Saya ada satu hal yang saya sangat bukan banggakan ya. Yang saya harus bilang adalah saya doakan yang terbaik untuk mantan-mantan saya. Saya doakan semoga mereka menjadi sehat terus. Amin. Itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Itu kita mulai dari baik-baik. Saya juga berharap mereka juga baik-baik. Betul. Wah, mantap sekali. Ini Pak Andu ini, Mas Bro Andu ini sebenarnya harus
bener-bener baik banget, orangnya legowo. Dan satu lagi tadi kalau memutus baik-baik, selain tadi harus kompromi, harus dibicarakan, tetapi juga harus mau legowo ya. Artinya jangan mau berantem terus ya, merasa dirinya paling bener, tetapi nggak pernah introspeksi apakah kita memiliki kesalahan gitu ya, Mas Bro ya. Betul. Ya. Mudah-mudahan nih para mantan-mantan Mas Bro Ando nih di sana dan mantan-mantan Bang Windo nih, mudah-mudahan pada denger podcast ini, ya mudah-mudahan berbalik arah ya, mudah-mudahan tambah baik ya. Tapi gue cuma satu khawatirnya Mas Bro, Apa tuh? takutnya pada CLBK Bro, Siapa yang jangan mereka? mantan Anda. Aduh, tidak lah. Yang saya doakan yang Tuhan berikan yang terbaik, ya itu yang akan diberikan. Dan saya Amin. doain buat mantan yang mau CLBK, ya dipikirkan baik-baik, menerima saya apa adanya. Bukan menerima Anda ada apanya ya. Bukan, apa adanya. Bukan ada Mudah-mudahan Mas Andu ini, para CLBK di sana yang mau CLBK ya monggo. Mas Andu masih buka lowongan ya, kayak pekerjaan aja ya para mantan-mantannya ini ya. Enggak lah, ya kita lihat saja. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah Mas Andu. Kita kan nggak bisa predik ya ke depannya mau gimana. Kalau kenapa? Amin. Kalau ke depannya nanti ada yang terbaik datang, kenapa enggak gitu ya? Kenapa mesti ditutup dari sekarang? Gitu kan ya? Betul. Wah, luar biasa sekali. Malam ini kita udah bercurhat ria terkait sama pisah baik-baik, Mas Andu. Thank you banget udah nemenin lagi. Nanti kita bikin bertiga ya sama Mas Empin. Mudah-mudahan Mas Empin gak sombong lagi. Bener nggak? Betul. Mas Empin tolong datang. Karena ini udah kelamaan Mas Empin saya ngomong. Dan saya dikejar terus sama Mas Bro satu ini. Tolong dipercepat datangnya. Tolong, Mas Bro, tolong ya. Kalau Anda nggak percepat, saya bunuh Anda. Oke, Sokap Tidak, itu aja edisi kali ini. Edisi soal berpisah itu baik-baik saja. Semoga kedepannya kita semakin dikuatkan dengan para mantan-mantan kita dan tentu yang masih berpasangan. Semoga Anda saling memberikan rasa pengertian satu sama lain. Itu aja dari gue dan sobat gue, Mas Andu. Terima kasih udah selalu dengerin Potildai, selalu tayang hari Jumat. Dan tetap aja semangat dan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Itu aja dari kita, sahabat Potildai. Sampai jumpa minggu depan dan tetap menggaungkan podcast Indonesia. Bye!